Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Halo, ini Rani lagi di hari ke-23 dari 30 hari bersuara ala Kepo Buku. Dan hari ini kata kuncinya adalah persinggahan. Nah, kebetulan banget gua lagi baca satu buku yang gua beli tanggal 5 Desember lalu 2021 di acara festival literasinya Pacar Merah. Kebetulan gua di situ mewakili Kepo Buku, juga ikut ngobrol juga di situ. Asik. Oke, judul bukunya adalah Catatan Perjalanan Che Guevara Mengelilingi Amerika Selatan dengan Sepeda Motor. Ini versi Indonesianya ya. Kalau versi Inggrisnya itu judulnya adalah Motorcycle Diaries. Nah, buku ini adalah catatan perjalanan Ernesto Che Guevara bareng temannya Alberto Granado keliling Amerika Selatan dengan naik motor. Dan peristiwa ini terjadi jauh sebelum Che Guevara kemudian dikenal sebagai tokoh revolusi Kuba. Waktu itu dia masih 23 tahun umurnya dan masih berstatus mahasiswa kedokteran, masih kuliah. Tapi kabarnya justru perjalanan Che Guevara selama 9 bulan keliling Amerika Selatan itulah yang kemudian menyadarkan dia tentang ketidakadilan sosial dan penderitaan rakyat kebanyakan, dan ini mempengaruhi perjalanan hidup dia sampai menjadi seorang aktivis, bahkan jadi sosok penting dalam revolusi Kuba. Dan Che ini kemudian terkenal di seluruh dunia, di kalangan aktivis, di kalangan anak-anak muda sebagai simbol pemberontakan. Nah, ini nyimpang dikit nih. Waktu gue masih SMP atau SMA gitu, gue sering banget lihat poster Che Guevara ini dijual di tukang-tukang poster pinggir jalan. Dan gue pikir waktu itu adalah fotonya Bang Iwan Fals. Gue pernah beli, karena itu kan bentuknya kayak, bukan foto sih, dia kayak gambar siluet gitu. Pakai baret gitu kan, ada bintangnya. Gue beli dan gue bilang ini Iwan Fals, anjrit. Baru setelah kuliah gue baru tahu siapa dia. Buset deh, ternyata bukan Iwan Fals. Anyway, balik ke bukunya. Jadi buku ini bentuknya catatan perjalanan yang menarik buat diikuti mulai dari dari Kuba, Argentina, Chile, Peru, Kolombia, dan berbagai kawasan di Amerika Selatan. Dan buat gue tuh menarik banget. Jangan lupa ini tahun 1950-an dan tentu perjalanan di kawasan itu nggak gampang, apalagi naik motor. Sekarang aja juga masih nggak gampang sih. Kalau gua ngelihat perjalanan-perjalanan yang di YouTube tuh ada orang Indonesia berkeliling Amerika Selatan naik motor, sama nggak gampang juga, apalagi tahun 1950-an gitu. Waktu itu mereka modalnya apa adanya, kadang numpang nginep di rumah penduduk, di pos polisi, atau malah kocaknya nih, waktu di Chili mereka pernah ngenalin diri sebagai pakar penyakit lepra dunia. Dan itu sampai dimuat di koran setempat, dan guntingan berita soal mereka itulah yang kemudian mereka jadikan semacam semacam tiket lah, atau surat sakti untuk bisa makan gratis, dapat penginapan gratis, dan lain-lain. Bandel juga ternyata. Tapi perjalanan ke Chile dan kemudian berkunjung ke sebuah koloni pengidap lepra di kawasan itu kemudian menjadi salah satu bagian atau tahap yang membuka mata Che Guevara pada penderitaan rakyat. Nih gue bacain cuplikannya ya, yang diterjemahin sama, siapa penerjemahnya ini? Hartono Hadikusuma, halaman 148. Oh ya, oke. Ini ada cuplikannya nih ya. Jangan lupa, Che Guevara waktu itu udah kuliah di kedokteran, jadi dia memang punya perhatian tersendiri pada bidang medis ini, walaupun sempat ngibul dia katanya jadi pakar lepra dunia. Oke, ini catatannya di halaman 149, sorry. Oke. Kami memasuki kamar yang beratap rumbia, langit-langit papan dan lantai tanah. Seorang gadis berkulit terang sedang membaca sepupuku Basilio, tulisan Queiroz. Selagi kami berbincang, gadis itu mulai menangis dengan sedih dan berkata bahwa hidupnya penuh cobaan. Gadis malang ini berasal dari daerah Amazon dan telah pergi ke Cusco, di mana mereka mendiagnosis penyakitnya dan berkata bahwa mereka akan mengirimkannya ke suatu tempat yang lebih baik untuk disembuhkan. Meski rumah sakit di Cusco itu buruk sekali, tapi masih ada sedikit kenyamanan. Aku pikir kata cobaan untuk menyebut
kasus gadis itu tepat sekali. Satu-satunya hal yang baik di rumah sakit itu adalah pemberian obat. Sedang lainnya hanya bisa ditanggungkan oleh orang yang pasrah terhadap kematian, watak pasrah orang-orang Indian pegunungan Peru. Kebodohan penduduk setempat hanya memperburuk keadaan lagi bagi para pasien dan staf medis. Salah satu dari mereka bercerita bahwa dokter bedah di klinik itu hanya melakukan operasi yang terlalu gawat untuk dilakukan di meja dapur tanpa perlengkapan bedah. Ketika dia minta tempat di sebuah rumah sakit terdekat di Andahuaylas ya, di kamar mayat bila perlu, jawabannya adalah tidak. Jadi pasien ini tidak memperoleh pengobatan dan mati. Ini menarik cuplikan ini karena ini yang salah satu kemudian menjadi perhatian Che Guevara ya sebagai seorang mahasiswa kedokteran dan juga menunjukkan betapa dia peduli sekali dengan penderitaan rakyat ketika itu. Nah, banyak hal menarik dari catatan perjalanan seorang Che Guevara ini, terutama juga karena diceritakan dari sudut pandang si Che Guevara-nya sendiri. Gue ngebayangnya begitu. Jadi dia kayak menulis catatan perjalanan, setiap dia singgah di tempat-tempat tertentu, dia mulai melanjutkan dengan menulis catatan perjalanan, terus lanjut lagi. Jadi itu yang gue bayangin gitu. Dan ini nggak berat juga bukan karena hanya dia pakai motor butut, dan rute-rute perjalanannya juga jelek, tapi juga karena Che Guevara ini sering kumat asmanya. Dia penderita asma berat ternyata. Itu gue juga baru tahu tuh fakta dari Che Guevara yang satu itu. Dan ya catatannya ini jadi kayak percik-percik perjalanan gitu. Ngingetin gue sama ini catatan seorang demonstrannya Sohogi. Ya walaupun nggak apple to apple ya. Sohogi itu lebih kepada catatan harian, kalau Che Guevara ini lebih kepada catatan perjalanan. Tapi ya ngingetin gue sekilas gitu, karena gue suka banget buku-buku yang ditulis dari sudut pandang catatan harian atau ya catatan perjalanan seperti ini gitu. Gue mau kutipin satu lagi, dan ini kocak sih buat gue, dan ini menunjukkan satu sisi yang menarik, sisi humorisnya dari Che Guevara. Bentar ya, halaman berapa tadi ya? Bentar. Di Huambo. Lah, gue udah buang pembatasnya. Bentar. Ini dia nih. Jadi di sela-sela perjalanan, dia sama si Alberto kan juga sering bosen ya. Jadi ini menggambarkan salah satu potret kehidupan di masyarakat sana, terutama dari segi agamanya ya. Nih, di halaman 145. Saat merasa bosan, kami pergi ke gereja untuk menonton sebuah upacara lokal. Pendeta yang malang sedang mencoba menghasilkan khotbah sepanjang 3 jam, tetapi pada saat itu, sekitar 90 menit berkhotbah, dia telah kehabisan petuah. Dia memandang kepada para jemaatnya dengan mata memelas, sementara dia melambaikan tangan yang gemetaran pada sebuah titik di gereja dan berkata, "Lihat, Tuhan telah datang, Tuhan bersama kita, Ruh-Nya membimbing kita." Setelah berhenti sejenak, pendeta mulai lagi berbicara nonsens, dan tepat pada saat ketika dia tampaknya akan kehabisan kata-kata lagi, dengan sangat dramatis dia menyerukan kalimat-kalimat yang sama tadi. Pada kali yang kelima atau keenam, Kristus diumumkan kedatangannya. Kami tidak bisa menahan ketawa dan bergegas lari keluar gereja. Enggak lari, bergegas keluar dari gereja. Itu salah satu cuplikan-cuplikannya. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin kalau lu nggak tertarik juga pada Che Guevara, buat gue tetap menarik untuk menjadi semacam catatan perjalanan gitu. Ada juga yang sifatnya lebih pribadi, ketika misalnya dia menulis surat kepada ibunya yang pastinya khawatir dan mengabarkan kalau dia kondisinya baik-baik saja. Jadi benar-benar kayak catatan perjalanan yang ditulis oleh seseorang yang kemudian menjadi tokoh dunia. Oke. Lo yang tertarik soal Che Guevara ini silahkan dicari bukunya. Buku ini terbitan kerjasama antara Narasi dan Pustaka Prometea. Silahkan dicari aja, mudah-mudahan sih masih ada, harusnya masih ada. Dan kita ketemu lagi di episode besok yang kata kuncinya adalah beban. Nah, ini asik nih. Beban. Soal apa ya yang beban yang terkait dengan buku? Kita lihat aja besok. Untuk saat ini gue Rani Hafid pamit. Assalamualaikum. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.